apabila Allah ingin menolong hambanya, maka nggak ada apapun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi in yansurkumullah, kalau Allah menolong hambanya. Masalahnya Allah mau nolong kita atau enggak? Yang jadi musibah kalau Allah enggak mau nolongin kita. Wa in kana mulkul ardi fi qabdati yaddi, walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, kalau Allah enggak mau nolong kita percuma, enggak bisa apa-apa kita. Tetapi kalau Allah ingin menolong hambanya, fala ghalibalakum, fala ghalibalakum, enggak ada yang bisa menaklukkan, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah mau menolong hambanya, bagaimana caranya? Kita harus pandai-pandai mengemis kepada Allah, mengemis kepada Allah. Alhamdulillah, sesungguhnya satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang punya hubungan kepada Nabi Muhammad, ketika seseorang punya hubungan kepada kaum salihin, punya keterikatan batin kepada mereka, sehingga di dalam hadis Rasulullah menyatakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awsaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling kuat. Nilai-nilai rantai keimanan ada banyak, tetapi rantai keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salas man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga perkara dimiliki seseorang, maka dia akan mencicipi manisnya iman, mencapai hakikat iman, merasakan manis dan kelezatan iman. Apa tiga hal tersebut? Semuanya adalah permasalahan batin, permasalahan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Poin yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma, hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya. Dan yang kedua adalah yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, cinta kepada seseorang, tidak mencintai orang tersebut melainkan semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugzafa fin nar, benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci dan gak suka untuk dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Benci kepada kekufuran dan juga cabang-cabangnya, kemaksiatan dan pelanggaran. Alhamdulillah, kita kumpul di tempat ini semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada kaum salihin. Sampai disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya innalahum bi'adzab ahlil ard, aku bertekad menurunkan musibah, bala, bencana dan azab kepada penghuni bumi ketika aku melihat ummar baiti, orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling cinta karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, maka Allah Ta'ala angkat azab dari mereka, diangkat bala dan musibah dari mereka. Wa fi Sahih Bukhari juga disebutkan tentang pengaruh yang dahsyat dari hubungan batin dan kecintaan dan ihtiram, penghormatan kepada para orang-orang solihin. Disebutkan bahwasanya sekelompok kaum, sekelompok muslimin bersama pasukannya, mereka berada di dalam suatu ghazwah, di suatu peperangan, menyerbu suatu negeri, melakukan sebuah jihad fisabilillah. Tapi mereka enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat pertolongan datang kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Panglimanya tahu cari pertolongannya kemana? Bukan cari minta bantuan senjata, bukan minta tambahan pasukan, bukan juga saling menyalahkan, tetapi mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Maka panglima perangnya memanggil, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yakni apakah ada di antara kalian para sahabat yang kami nggak ketahui? Ya. Kenapa mau cari para sahabat? Kita mau tahu kalau mungkin ada di antara pasukan orang yang pantas dihormati, yang mulia, solihin, aulia, pernah melihat wajah Nabi Muhammad, ya, maka itu patut kita hormati dan kita muliakan dan kita minta pendapat dan masyurahnya. Maka ternyata ditemukan ada 1-2 orang yang pernah melihat Rasulullah, ya, maka dimajukanlah mereka. Saat mereka dimajukan, diminta pendapatnya, dihormati, dimuliakan. Dengan berkat memuliakan orang tersebut, Allah Ta'ala tolong pasukan semuanya dan menang saat itu juga. Subhanallah. Kemudian bertahun-tahun berikutnya, fi Sahih Bukhari, Nabi melanjutkan cerita, sekelompok pasukan melakukan peperangan tapi nggak menang-menang. Maka panglima pasukan bertanya, generasi yang lain lagi, dia tanya, apakah ada di antara kalian hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ini ada gak di antara pasukan orang yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasulullah? Maka ditemukan ada 1-2 orang tabi'in yang pernah melihat sahabat, maka dimajukan, dihormati, dimuliakan. Maka dengan berkat menghormati, memuliakan orang-orang mulia tersebut, Allah Ta'ala tolong pasukan tersebut, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjatanya nggak bertambah, jumlah pasukannya nggak bertambah. Tahu yang bertambah apa? Adabnya. Yang bertambah cintanya, yang bertambah akhlaknya, yang bertambah ikatan batinnya kepada kaum solihin. Nah, itu dari situ kemenangan dan kejayaan dari Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang kita nantikan kalau bukan pertolongan Allah? Yang saat ini kita lihat betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya bangsa-bangsa, betapa lemahnya orang-orang yang mengklaim adidaya, betapa lemahnya mereka, nggak kuasa, nggak punya apa-apa. Kenapa? Dimana nampak dengan jelas mereka lemah, dhaif, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa dan kewalahan. Sebab bahwasanya in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah ingin menolong hambanya, maka nggak ada apapun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi in yansurkumullah, kalau Allah menolong hambanya. Masalahnya Allah mau nolong kita atau enggak? Yang jadi musibah kalau Allah nggak mau nolongin kita. Wa in kana mulkul ardi fi qabdati yadi, walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, kalau Allah nggak mau nolong kita percuma, nggak bisa apa-apa kita. Tetapi kalau Allah ingin menolong hambanya, fala ghalibalakum, fala ghalibalakum, nggak ada yang bisa menaklukkan, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah mau menolong hambanya, bagaimana caranya? Kita harus pandai-pandai mengemis kepada Allah, mengemis kepada Allah. Kalau orang untuk tujuan duniawinya melobi orang tertentu, kelompok tertentu, pihak tertentu, organisasi tertentu, maka kita yang kita lobi, yang kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Lut, beliau mengatakan, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kalau saya andaikan saya punya kekuatan untuk menghadapi kalian, ataupun saya akan merujuk kepada sponsor saya yang hakiki, yang maha kuat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini, wallah laqad awa ila ruknin syadid, sesungguhnya Nabi Lut dia telah merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, dan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hadir di majelis-majelis kayak begini, tujuan kita adalah nahnawi ila ruknin syadid. Kita berteduh, berlabuh, bersandar kepada sandaran yang paling kuat, pondasi yang paling kuat. Para aulia, para salihin yang meneladani dengan peneladanan yang sejati terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai di dalam syair mereka bilang, "Idza kunta fi kulli halin ma'i
fa'an hamli zadi ana fi ghina. Apabila engkau dalam setiap keadaan, setiap saat bersamaku, ya maka saya gak perlu repot-repot bawa bekal lagi. Udah dia yang bawain bekalnya kita, tinggal nimbrung, tinggal mengikut kepada dia. Asa ma'al jama' yahsulil jami'al qabul. Dengan berkat kumpulan ini Allah Ta'ala berikan qabul kepada semuanya. Alhamdulillah, tinggal bagaimana caranya agar Allah mau menolong kita, yakni dengan kita mengutamakan, memenangkan Allah, dengan kita menolong, membela Allah, memenangkan Allah. Ayo bikin pemenangan, gerakan untuk memenangkan Allah. Di mana? Di rumah kita, dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, di rumah kita. Memenangkan Allah di dalam acara perkawinan yang kita buat, memenangkan Allah dalam acara hajatan yang kita buat. Maulid pakai cara Allah dan Rasulnya, haul cara Allah dan Rasulnya. Akan tetapi giliran kawinan cara setan. Bagaimana mau menang? Bagaimana mau berjaya? Menangkan Allah di dalam hajatan kita, dalam hafalat kita, dalam zawajat kita, dalam hajatan yang kita buat. Menangkan Allah Ta'ala ketika kita lagi senang ataupun kita lagi susah. Ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Jaga adab ketika kita lagi senang, lagi bahagia. Jaga adab, jaga akhlak. Maka ketika kita lagi susah, Allah bakal bantu kita. Allah bakal memberikan pertolongan kepada kita sekalian.